Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali dalam majelis yang mudah-mudahan diberkati oleh Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Pada kesempatan ini, ya, kita akan mengulang kembali ya apa yang mungkin kurang jelas pada pertemuan yang lalu, ya, terutama pada video bagian pertama ya. Karena tidak adanya screen di layar, jadi ya, tidak adanya tulisan di screen, mungkin ada sebagian yang mungkin belum jelas gitu ya. Makanya akan kita ulangi, akan kita uh, murojaah kembali apa yang mungkin sudah pernah kita pelajari ya. Baik, yang perlu kita ketahui, ikhwanis fillah rahimani wa rahmatullah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an dengan berbagai macam ragam cara bacaan ya, dengan berbagai macam ragam bacaan. Ya, Al-Quran diturunkan dengan berbagai macam ragam bacaan ini adalah untuk memudahkan umat Islam dalam membaca Al-Quran. Ya, supaya mereka bisa memilih bacaan yang mudah bagi lisan mereka. Ya. Karena ketika Rasulullah SAW itu diutus, ya, beliau diutus kepada kaum yang berbahasa Arab, ya, di mana mereka itu ketika berbahasa Arab itu juga tidak dalam satu ragam bacaan, tidak dalam ragam satu bahasa, ya, tapi dengan berbagai macam dialek yang berbeda-beda antara satu kabilah dengan kabilah yang lain. Ya. Mungkin kabilah si A ya, dia eh, membaca akhir kata itu dengan membaca bacaan fathah ya. Kodo misalnya ya, kodo. Namun di tempat lain, di kabilah lain tidak mengucapkan demikian. Ya, tidak mengucapkan kodo, tapi kode dengan imalah. Atau misalnya ketika menyebut nama ya, ketika menyebut nama seseorang yang bernama Musa, ya, mungkin dalam kabilah si A misalnya mengucapkan seperti biasa Musa dengan fathah, dengan memfathahkan apa huruf sin itu, fathah yang biasa ya, Musa seperti bacaan kita Hafiz. Namun untuk yang kabilah lain tidak demikian cara mengucapkannya, ya, dibacanya dengan Musa. Musa, ada perbedaan enggak pengucapannya? Musa dengan Musa. Ada Bisa Ustaz. bisa bisa eh, membedakan Insyaallah Ustaz. Muse ya. Namun ada lain perbedaan lain ya. Untuk kabilah lain mungkin tidak seperti itu, bahkan lebih cenderung ke arah kasroh. Muse ya. Jadi untuk kata lafat Musa aja itu ada tiga ya. Ada tiga bacaan ya. Ada tiga bacaan. Pertama fathah ya, Musa. Yang kedua adalah taklil. Taklil itu dia apa ya? Mengucapkan fathah tapi
agak cenderung sedikit ke arah kasroh gitu ya. Tidak fathah secara sempurna tidak, tapi cenderung sedikit ya ke arah sedikit aja. Muse. Ya. Dan yang ketiga adalah dengan imalah ya, tengah-tengah antara kasroh dengan fathah dengan kasroh. Muse. Seperti kita lah membaca majriha gitu. Itu kan bacaan imalah namanya ya. Untuk riwayat hafaz kan cuma satu tempat aja ya di surat surat Hud ya. Majriha. Jadi hati-hati. Banyak yang belum tahu ya ketika membaca Al-Quran. Terkadang mereka membaca eh, tanpa memperhatikan kaidah yang dibenarkan. Ya. Padahal tidak boleh ya dia mengucapkan dengan sembarangan. Harus sesuai dengan kaidah yang berlaku pada riwayat tersebut. Ya. Ini misalnya kalimat tadi itu yang imalah tadi di surat Hud ya. Di surat Hud. Nah, ini di si ayat ke-41 ya. Di ayat 41 ini. Kadang orang membacanya majroha. Ya, bener enggak? Ada yang sebagian di antara mereka, tapi insya Allah yang ikhwan yang ada di sini insya Allah sudah tidak baca demikian ya. Atau masih ada yang baca majroha. Ada sebagian di antara kaum muslimin ketika membaca ayat 41 ya, ketika melewati ayat ini majroha dibaca majroha aja. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha seperti itu. Ya, padahal tidak boleh dibaca demikian kalau dia membaca riwayat hafs. Ya. Nironya itu ada tanda titik di bawah itu titik ini bukan kesalahan tulis ya, memang sengaja ditulis gitu. Ya di tempat lain mungkin tanda wajik, tanda apa namanya wajik ya, seperti itu di sini taruh atau di atas gitu. Di sini ada keterangannya di sini sebetulnya ya. Imalatul alif ilal ya ya. Jadi mengimalahkan membaca imalah itu artinya membaca miring, memiringkan fathah kepada kasroh. Ya di sini alif kepada ya. Jadi dibacanya bukan majroha tapi majreha, majreha. Jadi tolong diperhatikan ya. Untuk riwayat hafaz cuma satu aja. Nanti untuk riwayat lain itu banyak sekali yang imalah. Ya ada idza jaa nasrullahi wal fath wadduhi wal laili idza saji ma wadda'aka rabbuka wa ma qali. Nanti kalau mendengar seperti itu jangan buru-buru disalahkan ya. Karena bisa jadi dia membaca riwayat lain selain riwayat Hafiz. Ya, nah dari situlah kenapa Al-Quran diturunkan dengan berbagai macam ragam bacaan ya. Itu di antara hikmahnya adalah untuk memudahkan umat Islam ya untuk membaca Al-Quran sesuai dengan apa yang mudah bagi mereka untuk dibaca ya. Seperti itulah ya. Jadi jangan heran kenapa kok Al-Quran bacaannya berbagai macam ragam bacaan gitu ya. Ya, memang demikian Al-Quran itu diturunkan. Seperti itu juga pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW ketika ada seorang sahabat, ya kalau tidak salah namanya sahabat Umar ya. Sahabat Umar mendengarkan sahabat lain yang membaca Al-Quran dengan bacaan yang berbeda. Ya. Kalau tidak salah namanya Hisham gitu ya. Ada seorang sahabat bernama Hisham membaca bacaan surat Al-Furqan. Ketika membaca ayat, ada ayat yang di mana di situ Umar itu dia merasa heran karena yang dibaca oleh Hisham ini ternyata berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kepada dirinya, kepada Umar. Ya. Nah, disitulah Umar bin Khattab ya, marah, ya, geram,
Ya. Setelah selesai dia sholat, atau ya ketika itu sholat, sedang sholat ya, bertanya kepada Hisham, dari mana kamu, apa yang kamu baca ini? Ya. Siapa yang mengajari kamu seperti itu? Ya. Maka Hisham menjawab, ini Rasulullah yang mengajarkan. Ya. Maka Umar mengatakan ya dengan kata-kata yang kasar, bohong kamu ya. Ayo, temui Rasulullah ya. Hanya diseret, ya, dibawa ke Rasulullah SAW, dan Umar mengadu kepada Rasulullah tentang perbedaan ya, bacaan yang ada pada Hisham dengan dirinya. Ya. Maka Rasulullah SAW menyuruh Hisham untuk membaca Al-Quran yang tadi didengarkan oleh Umar ya. Hisham pun membaca ayat Al-Quran, surat Al-Furqan tadi. Maka Rasulullah SAW setelah mendengarkan bacaan Hisham mengatakan, demikianlah Al-Quran diturunkan. Ya. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh Umar untuk membaca ayat yang tadi sama yang dibaca dengan Hisham, tapi dengan ragam atau dengan cara yang berbeda gitu ya. Maka Rasulullah SAW setelah selesai mendengar bacaan Umar pun mengatakan, demikian pula Al-Quran diturunkan. Ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan Al-Quran dengan berbagai macam ragam bacaan, itu adalah untuk memudahkan kita umat Islam. Mungkin bayangannya seperti inilah. Kita eh, diajarkan oleh Rasulullah SAW bacaan iftitah itu ya, doa iftitah kan itu kan banyak ya. Ada Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya dan seterusnya. Ada subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha wairuk. Ada Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira ya, dan sebagainya. Itu kan kita boleh memilih dari apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW tadi itu kepada kita untuk dibaca ketika sholat. Ya. Maka demikian juga kita pun juga dibolehkan untuk memilih apa yang sudah diajarkan Rasulullah SAW mengenai bacaan Al-Quran ini. Ya. Sampai sini insya Allah jelas ya, kenapa kok bacaan Al-Quran kok berbeda-beda gitu, berbagai macam ragam. Ya, Insyaallah Ustaz. ya baik. Dari berbagai macam ragam bacaan Al-Quran tadi itu, karena begitu banyak, ada seorang ulama yang kemudian menyederhanakan ya, menyederhanakan bacaan Al-Quran tadi itu ya, yang sekiranya itu sama itu digabungkan jadi satu ya. Jadi fulan di fulan di fulan fulan ketika itu modelnya itu sama, model bacaannya itu jadikan sebagai satu bacaan ya. Itu yang bernama Ibnu Mujahid. Itu hidup pada abad keempat Hijriah. Ya, Ibnu Mujahid ini. Dia menyusun kitab yang bernama Sab'ah, Qiraat Sab'ah itu ya. Dikumpulkan dari bacaan yang begitu banyak, ratusan mungkin ya, ratusan bacaan, ragam bacaan itu dikumpulkan jadi satu menjadi 7 qiraat ya, 7 qiraat. Itu terus turun temurun sampai beratus-ratus tahun, berabad-abad lamanya, sampai datang masa abad ke-8. Berarti 4 abad ya setelahnya ya. Nah, kurang lebih 3 atau 4 abad setelah masa Ibnu Mujahid, 300 tahunan ya. Ibnu Ibnu datang seorang ulama bernama Imam Ibnu Al-Jazari ya, yang kemudian setelah dia itu memperhatikan qiraat-qiraat yang ada ya, dan apa yang ditulis oleh Ibnu Mujahid, ternyata sebetulnya masih ada qiraat lain yang juga memenuhi syarat ya, memenuhi syarat disebut sebagai qiraat. Jadi ada persyaratan, tidak sembarangan saja itu suatu bacaan disebut qiraat ya. Di antara syaratnya adalah harus punya sanad yang bersambung kepada Rasulullah SAW. Kemudian bacaannya harus sesuai dengan Rasam Utsmani yang ditulis pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Ya. Kemudian yang berikutnya, syarat berikutnya adalah harus sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Ya. Nah, dari sekian banyak qiraat yang ada pada masa itu, Ibnu Al-Jazari kemudian mengumpulkan ada 3 lagi qiraat lain selain tadi yang 7 tadi itu. Menambahkan
ada tiga lagi kiroat yang sebetulnya juga memenuhi standar, memenuhi syarat disebut sebagai kiroat. Nah, itu yang dikenal sekarang ini dengan nama kiroat asroh ya. Kiroat asroh, kiroat yang 10. Yaitu kiroat imam dimulai dari Imam Ibn Nafi' ya, yang tinggal di Madinah, Imam Nafi'. Kemudian Imam Ibnu Katsir ada di Mekah, yang barangkali insya Allah akan kita pelajari untuk pertemuan yang akan datang ya, kiroat Ibnu Katsir ini. Kemudian kiroat Abu Amr, Abu Amr Al-Basri. Ini sebetulnya sudah pernah saya share ya di grup ya. Sudah pernah saya share di grup ini apa, bagian kiroat itu. Abu Amr, kemudian yang keempat adalah Ibnu Amir, yang kelima kiroat Asim. Nah, kiroat kita kiroat Asim namanya ya, Imam Asim. Kemudian yang keenam adalah kiroat Hamzah, yang ketujuh adalah kiroat Al-Kisai, Imam Al-Kisai. Yang kedelapan kiroat Abu Ja'far, yang kesembilan kiroat Yaqub Al-Hadrami, dan yang terakhir yang kesepuluh adalah kiroat Al-Khalaf, Al-Khalaf Al-Ashir. Dari 10 kiroat tersebut, ya, jadi tadi ada 10 kiroat ya, ada Imam Nafi' ya, Ibnu Katsir, ada Abu Amr, ada Ibnu Amir, ada Asim, kemudian ada Imam Hamzah, apalagi Al-Kisai, terus Abu Ja'far, Yakub, kemudian Khalaf. Khalaf. Ya, ada 10 ya. Nah, ini nanti masing-masing perhatikan, ini penamaan kiroat ini ya, bukan berarti yang membuat kiroat itu adalah ini sinafi ini bukan. Demikian juga kiroat Ibnu Katsir bukan berarti Ibnu Katsir itu yang buat bacaan sendiri bukan. Ini semuanya itu 10 ini adalah kiroat dari Rasulullah SAW. Ya, ini penamaan ini hanya untuk memudahkan saja, untuk membedakan antara bacaan ragam Rasulullah, bacaan seperti ini ya, bacaan A, si B, C, dan sebagainya itu hanya dinamakan dengan bacaan ini, bacaan para imam yang terbiasa membaca dengan ragam, dengan pola seperti itu. Paham nggak yang saya sampaikan? Ini 10 orang imam ini mereka tidak membuat bacaan dari pikirannya masing-masing ya, bukan. Ya, Hasyadillah, ya, mereka adalah orang-orang yang bertakwa gini, orang-orang pilihan. Tidak mengarang-arang sendiri, kemudian menisbatkan namanya kepada diri mereka. Enggak. Ketika mereka ini masih hidup, ya barangkali bacaannya bukan bacaan nama mereka gitu. Ya, mungkin bacaannya tabiin, oh, kiroatnya atau kiroat sahabat gitu ya. Oh, bacaannya ini kiroat Ibnu Mas'ud. Oh, ini kiroatnya Ubay dan sebagainya seperti itu. Ini yang menamakan bacaan ini dengan nama-nama mereka ini adalah orang-orang para ulama yang datang setelahnya, seperti Ibnu Mujahid ya. Dan kemudian Imam Ibnu Jazari itu yang menamakan kiroat itu dengan kiroat mereka ini, nama ini. Dan mereka sudah wafat ya. Imam Nafi' misalnya ya. Ini karena mereka rata-rata yang ditulis ini hidup ya, ada yang pada masa tabi'in, ada yang masa tabi'ut tabi'in.
Ya termasuk ini ya, tiga kurun ya, tiga kurun yang terbaik lah. Ya. Nah, dari Imam Nafi diambil nanti masing-masing dua perawi, dua periwayat, orang yang meriwayatkan. Ya. Imam Nafi perawinya adalah Qalun, Imam Qalun, dan Wars, Imam Wars. Ya. Untuk Ibnu Katsir ada Al-Bazzi, Ahmad Al-Bazzi, dan Imam Muhammad Kumbul. Ya. Untuk Abu Amr ada Imam Ad-Durri dan Imam As-Susi. Ya. Untuk Ibnu Amir juga diambil lagi dua perawi ya. Hisham. Hisham ini bukan nama sahabat yang tadi saya sebutin ketika di zaman Umar, bukan ya. Lain. Ini jauh. Ini datang generasi setelahnya gitu. Generasi tabi'ut tabi'in lah gitu. Hisham dengan Ibnu Dakwan. Ibnu Dakwan. Dengan Imam Masim apa aja? Syu'bah dengan siapa? Yang kita pelajari apa? Rodotul Madil. Bukan. Imam siapa? Rotul Muadil benar. Tapi dari siapa? Ke atasnya. Bacaan riwayat? Sejaraan Fadli. Oh, bukan. Imam Maksud Hafiz. Hafaz ya. Imam Hafiz ya. Imam Hafiz ini yang terkenal Imam Hafiz ini. Imam Hafiz. Ya, ini yang beliau itu sempat tinggal di Mekah ya, sehingga dalam waktu yang lama juga di situ dan di sana mengajarkan Al-Qur'an sehingga murid-muridnya itu dari berbagai macam belahan dunia ya, dari berbagai macam negara. Datang pergi haji, mungkin di sana belajar kepada Imam Hafiz. Kemudian setelah menimba ilmu dari Imam Hafiz, ketika pulang diajarkan bacaan yang didapat dari gurunya Imam Hafiz kepada masyarakat yang ada di tempatnya masing-masing. Sehingga dari situlah bacaan Imam Hafiz itu lebih tersebar ya, menyebar ke berbagai negara dibandingkan dengan bacaan-bacaan lain itu ya. Subhanallah ya. Seperti itu jadi diambil dari masing-masing qiraat ini tadi dua orang perawi ya. Ini juga nanti sama ya, Imam Hamzah, ada Imam Khalaf dan Khalad, Al-Kisai, ada Abdul Harith dengan Imam Ad-Duri ya. Ingat ada durian di sini ya, ada durian. Durian itu bukan buah durian, bukan. Durian itu artinya ada dua orang bernama Duri gitu. Ya, di dalam bahasa Arab kan ada istilah muthanna ya. Zaid bin Haritha dengan apa Zaid bin Ahmad. Maka orang untuk memudahkan mengatakan Zaidan, dua orang Zaid. Ada dua orang namanya Muhammad. Dinamakan apa? Muhammadan. Ada orang bernama Duri, Ad-Duri. Berarti Ad-Durian. Ya, Ad-Durian. Di sini orangnya sama ini ya, Ad-Durian di sini. Cuma perbedaannya apa? Ad-Duri di sini meriwayatkan dari Imam Al-Kisai, sementara Ad-Duri yang ada di sini meriwayatkan dari Imam Abu Amr. Ya. Ini bacaannya ada perbedaan loh ya, ada perbedaan. Dan seterusnya ya, ini juga sama diambil perawi juga masing-masing. Ya, Abu Ja'far ada Ibnu Jamas, ada Ibnu Wardan dan seterusnya ya. Eh, nah, yang jadi konsentrasi kita adalah pada Imam Hafiz ini, yang Imam Akhirat yang kelima itu ya. Itu yang
Yang kemarin-kemarin itu kita pelajari itu dari situ, ya. Kita pelajari dari Imam Hafiz. Kemudian pada video yang pertama itu kan saya sebutkan sanad daripada Imam Hafiz, ya. Perlu kita tahu juga ya sanad Imam Hafiz. Jadi Imam Hafiz ini belajar qiraat dari ayah tirinya sekaligus guru ya, ayah tiri yang bernama Asim ibnu Abi Najud. Kalau Hafiz, Hafiz bin Sulaiman Al-Bazzaz. Ya, Imam Asim ini seorang tabi'in ya, yang belajar kepada 3 orang guru. Ya. Pertama kepada Ilyas bin Said As-Syaibani. Kemudian yang kedua kepada Zur atau Zir ya, Zir bin Hubeish. Tulisannya bisa dibaca enggak? Mohon maaf ya. Bisa, Ustaz. Zat. Dan yang Bisa. ketiga itu kepada Abu Abdurrahman Abdullah bin Habib As-Sulami. Abdullah As-Sulami. Abdullah As-Sulami. Ya. 3 orang tabi'in ya. Baik Asy-Syaibani, Zir, Abdullah itu adalah tabi'in. Ini mereka belajar kepada seorang sahabat yang bernama Ibnu Mas'ud ya. Pada siapa? Abdullah bin Mas'ud atau Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud. Ya. Kemudian Zir bin Hubeish dan As-Sulami di samping belajar kepada Abdullah bin Mas'ud juga mereka berdua belajar kepada Uthman, sahabat Uthman ya, Uthman bin Affan, dan juga sahabat Ali, ya, Ali bin Abi Thalib. Ya. Ya. Kemudian As-Sulami menambahkan di samping belajar kepada 3 orang sahabat, ya khusus As-Sulami ini ya, dia gurunya paling banyak. Dia juga belajar kepada sahabat Ubay bin Ka'ab, ya, Ubay, dan juga belajar kepada Zaid bin Thabit, penulis wahyu. Ya. Ini 5 orang sahabat ini belajar langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Ini langsung belajar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Baik. Dari sini kita tahu bahwa antara Imam Hafiz dengan Rasulullah SAW ada berapa perantara? Ada berapa perantara? 3, Ustaz ya. Ya, 3 benar ya. Ya, ini perantara pertama yaitu gurunya Imam Asim. Perantara kedua adalah gurunya ya. Gurunya Imam Asim maksudnya ya. Itu yang bernama Asy-Syaibani, Zir dan As-Sulami. Perantara yang ketiga adalah para sahabat. Ya, itu. Itu itu pada zaman Imam Hafiz ya. Jadi perantaranya hanya 3 orang aja. Kalau di zaman kita sekarang itu yang paling sedikit perantaranya ya. Itu adalah antara dia dengan Rasulullah SAW itu ada sekitar 28 orang. Ya, 28 guru ya. Ini sudah termasuk dikatakan sanad yang ali ini ya. Kalau ada yang 27 atau 28 ya. Untuk riwayat Hafiz. Ya. Riwayat Hafiz dari Satibiyah, dari Tariq Satibiyah itu ada 27 atau 28 orang.
Ya. Baik, ini sanad Imam Hafiz. Ya. Kemudian di bawahnya Imam Hafiz itu sebenarnya juga banyak yang belajar kepada beliau ya. Banyak sekali yang belajar kepada Imam Hafiz ini. Dari ratusan atau mungkin bahkan ribuan. Ya. Ratusan atau mungkin bahkan ribuan yang orang yang belajar kepada Imam Hafiz ini. Beliau termasuk usianya panjang juga ya. Mungkin sekitar 80 tahunan atau 90 tahun usia beliau ini. Jadi usia yang cukup lama itu sudah dikatakan panjang umur gitu ya. Tapi panjang umur yang penuh berkah luar biasa. Ya, sebaik-baik manusia kan yang umurnya panjang, yang bagus amalnya gitu ya. Subhanallah. Baik, di sini Imam Hafiz dari Imam Hafiz itu diambil dua orang muridnya saja. Dari sekian banyak murid itu diambil dua orang. Ini yang di video pertama ini tuh, yang tidak ada tulisannya gitu ya. Pertama Ubaid bin Sobah, Sobah dan Amr bin Sobah. Amr bin As-Sobbah. Nah, bacaan yang dinisbatkan kepada Amr dan Ubaid ini kan di bawahnya Imam Hafiz ya. Itu yang dinamakan torik ya. Termasuk juga murid-muridnya nanti ini yang akan datang di bawahnya. Ini kan juga punya banyak murid di sini di bawahnya ya. Jadi mereka itu di samping mereka belajar juga mengajarkan gitu. Maka demikian juga para ikhwan sekalian di sini di samping udah belajar nanti juga mengajarkan kepada yang lain ya. Saya harapkan gitu supaya tersebar ilmu ini. Jadi jangan cuma belajar untuk diri sendiri, tapi juga mengajarkan kepada orang lain, ya, agar supaya nanti menjadi amal jariah juga. Ya. Ini nanti ada torik, ada mungkin torik kita sebut alif aja ya, ba, ta, ya, jim, ta, ya, o dan sebagainya. Dan nanti ke bawahnya juga ada lagi, ya, ke bawahnya terus juga. Nah sampai nanti ada namanya torik satibiyah. Ya. Tapi satibiyah itu dia jadi jalur ini ketemunya nih. Nanti apa kembalinya sanatnya itu muaranya kepada Ubed ini Asyatibiyah. Asyatibiyah dinisbatkan kepada nama ini Torik ini dinisbatkan kepada seorang ulama yang hidup pada masa abad ke-6 gitu ya, 5 atau 6, Imam Asyatibi namanya. Nah, Torik Rodatul Muadil Al-Muadil dan juga Misbah ya, yang kemarin kita juga pelajari Misbah. Sementara Misbah itu sebetulnya nama kitab itu ya, nama kitab. Nama kitab, tapi nama kitabnya itu lebih terkenal dibandingkan penulisnya gitu. Sehingga dijadikan Torik ya. Sehingga dijadikan nama Torik. Ini nanti kalau di sanatnya dirunut ya, kalau sanat mereka ini dirunut, itu kembali kepada Amr bin As-Sobbah ini yang dari Muadil sama Misbah itu ada persamaan ya. Ya nanti muaranya kembali kepada Amr bin As-Sobbah. Seperti itu. Ya, ini kan kita kan pelajari ada dua nih, ada tiga ya, tiga torik ini. Syatibiyah, kemudian apa? Misbah, Syatibiyah, Misbah, dan Al-Muadil. Al-Muadil nanti akan dibagi menjadi dua jalur juga ya. Ada Al-Fil dan Zara'an. Ini juga nama orang ya, Al-Fil ini. Torik Al-Fil. Zara'an juga nama orang. Ya. Mungkin ada yang bertanya,
Itu kok namanya kayak Alfil, kayak gajah gitu ya. Surat Alfil. Kena, ada nggak mungkin terbetik di hatinya gitu. Ini kok Alfil kayak nama surat itu ya, atau nama gajah, nama hewan gitu. Atau enggak ada. Alfil itu sebetulnya lakop ya, julukan itu. Dia dinamakan Alfil karena badannya besar ya. Orangnya, Masya Allah, ini beliau itu tinggi besar. Jadi diumpamakan seperti apa ya? Seperti gajah gitu ya, karena gajah adalah hewan yang besar yang hidup di darat gitu. Mungkin terkadang juga kita dulu waktu masih kecil ya belum tahu banyak tentang masalah Islam ya. Kadang kita kan suka menyebut teman-teman kita sekolah ya. Kalau yang tinggi dikatakan apa? Kalau yang tinggi biasanya apa ya? Saya lupa ya. Kalau di istilah tempat kita itu sengget pete gitu. Tahu sengget nggak? Baru dengar malah Ustaz. Baru dengar? Sengget itu ini apa? Tongkat yang untuk mengambil buah-buahan gitu. Apa Oh. namanya ya? Tongkat tapi dia kayak congkok gitu ya. Di atasnya itu kayak ada semacam keranjang gitu. Jadi Hmm. kalau ngambil itu nggak perlu manjat pohon, Hmm. nggak perlu manjat pohon. Jadi tinggal ini aja pakai tongkat itu. Tongkatnya panjang. Itu namanya sengget kalau bahasa Jawanya. Nggak tahu di bahasa Sunda. Kalau bahasa Sundanya apa itu? Gantar Ustaz. Ah, gantar. Ya, ya, gantar lah. Sama aja seperti itu. Gantar ya. Gantar itu. Jadi itu orang yang tinggi itu dikatakan kayak sengget pete gitu. Gantar ya. Karena dia tinggi gitu. Ya, seperti itu. Ya, demikian juga ini Imam Alfil, dia dinamakan Alfil karena memang badannya besar ya. Seperti itu, kayak melebihi ukuran orang-orang biasa gitu ya. Baik, di sini udah kita pelajari ya, yang tadi nanti bisa dilihat di video yang ada di mungkin video nomor 1 dan 2 itu ya. Tentang ini, ada perbedaan ini usul. Kalau perbedaan usul itu adalah perbedaan kaidah-kaidah yang sering terulang di dalam Al-Quran. Kayak mat misalnya ya, mat, mat jaiz atau mat mutasil, itu kan banyak sekali ya di dalam Al-Quran. Nah, nanti di antara torik-torik hafaz ya, itu ada yang membaca 4 harokat, ya, ada yang membaca 6 harokat, ada yang membaca 5 harokat. Ini kalau kita lihat di sini, ini adalah gambaran secara umum tentang kaidah dari 57 torik yang ada pada riwayat hafaz. Ya. Ya, ini kita tidak belajar hanya cuma satibi aja ternyata ya, sangat luas sekali itu. Subhanallah, ilmu kita itu sangat sedikit sekali gitu. Ya, karena itu tidak boleh kita berlaku sombong ya, karena apa yang kita pelajari itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ini baru riwayat hafaz saja, ikhwan sekalian. Baru riwayat hafaz dan juga mungkin kita tidak belajar semua torik ya. Kita hanya baru belajar Syatibiyah. Sama apa lagi? Torik Rodotul, Muadil, dikit Torik Misbah. Baru 3 aja ya. Sementara masih ada 54 torik lagi yang belum kita pelajari. Itu. Tapi pada dasarnya torik-torik tersebut dibedakan pada ini, pada pada beberapa poin. Yang pertama pada usulnya. Usul itu tadi itu ya, perbedaan-perbedaan yang sering muncul, kaidah-kaidah yang berlaku yang sering muncul, yang sering berulang di dalam Al-Quran dinamakan usul atau pokok. Kemudian ada ya perbedaan yang dia sedikit sedikit terulang. Bahkan mungkin cuma satu atau beberapa aja. Itu yang dinamakan dengan al-farsh atau farsul huruf. Ya. Untuk usulnya ada 5 gitu ya. Dibedakan menjadi 5 bagian. Pertama adalah masalah mad al-munfasil atau mad jaiz ya.
mad jaiz. Jadi kita harus tahu mana mad jaiz dan mana yang bukan itu. Ini penting sekali untuk membedakan dari sekarang. Coba dilatih ya supaya kita bisa membedakan mana mad munfasil dan mana mad muttasil. Ya, munfasil itu jaiz. Muttasil itu apa? Wajib. Ya. Di sini untuk Thoriq Hafaz yang mad munfasil ada yang baca 2 harokat, ada yang baca 3, ya, ada yang baca 4, dan ada yang membaca 5 harokat. Ya, tapi tidak ada yang baca 6 ya. Apa ada? Tidak ada yang baca 6 ya. Itu paling maksimal itu mad munfasil dibaca 5 harokat. Ya. Adapun yang mad mutasil untuk Thoriq-Thoriq ini yang ada pada riwayat Hafaz itu ada 3 perbedaan. Ada di antara Thoriq yang membaca 4 harokat, ada di antara mereka ya, di antara Thoriq tersebut yang membaca dengan 5 harokat, dan ada bahkan yang membaca 6 harokat ya. Apakah ada yang baca 7 harokat? Ada enggak? Nggak ada. Nggak ada, Tidak Ustaz. ada ya. Tidak ada yang baca 7 harokat. Yang paling maksimal itu apa? 6 harokat. Kemudian perbedaan yang ketiga adalah dalam masalah guna pada lam dan ro ya. Ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan lam dan ro, itu ternyata ada di antara Thoriq itu yang membaca dengan guna ya. Dan ada pula yang tidak. Ada yang pula tidak membaca dengan guna. Ini contohnya supaya lebih jelas lagi ya. Misalnya apa ini? Nah ini, la ghafurur rahim. Ketemu ya. Alhamdulillah. Ini kan ada tanwin ya. Setelahnya huruf ro. Di Kalau display baca nggak ada, kita, Ustaz. Apa? kenapa? Di ininya nggak ada di. Oh, apaan? Subhanallah. Ini kelihatan? Masih tulis. Ah, ini baru kelihatan. Berarti yang tadi juga Nah, ada kelihatan ya? enggak tadi Ustaz, ya ini tadi pas nulis itu aja. Sekarang aja udah baru udah kelihatan lagi. Oh, qadarullah. Iya, harus diingatkan kalau gitu. Taib. Ini berkatalah ghafurur rahim. Yang ini tadi nggak kelihatan ya? Ah, itu tadi nggak kelihatan ya. Allah musta'an. Saya tadi menjelaskan ini sebetulnya Ya tadi mau itu. menjelaskan tapi kira Anda pikir yang Ustadz yang ngejelaskan pas dari tulisan tadi terus itu nggak ada apa namanya seperti ininya gitu. Di tulisan aja Iya, tadi. iya. Berarti saya kurang ini, kurang konsentrasi, kurang perhatikan. Taib nggak Ya. apa-apa, khair salah. Jadi ini ada di perbedaan ini bagian menjadi usul Mhm. sama al-fars itu yang tadi saya bicarakan ya. Nah, Usul itu yang sering diulang-ulang, sementara fars itu yang sedikit ya. Usulnya ada 5 perbedaan tadi, ada mad munfasil, ada mad muttasil. Nah, ini yang tadi ini sekarang ini. Gunnah pada lam dan ro. Ini contohnya pada kata la ghafurur rahim. Itu ada yang menggunakan ro ke dalam ro hmm. ini. Tanwin kepada ro dengan dengung. La ghafurur rahim, la ghafurur rahim. Seperti itu. La ghafurur rahim. Kalau kita kan Hmm. baca yang biasa kan la ghafurur rahim tanpa gunah ya, tanpa gunah. Kemudian yang berikutnya ada pada lam juga sama, ada yang dengan menggunakan di surat Al-Ikhlas walam yakun lahu kufuwan ahad, walam yakun lahu, ini juga sama nih, bu'dan lil qaumil zalimin ya, di ayat yang keempat ini Nah, wa qila bu'dan lil qaumil zalimin, ada yang menggunakan tapi bacaan kita hmm. tidak ada. Nah, baik yang Satibiyah maupun Raudhul Muadin itu tidak ada guna di sini. Tidak ada guna pada lam dan ro. Jadi baca seperti biasa aja. Wa qila bu'dan lil qaumil zalimin. Seperti itu. Nah, ini perbedaan usul yang ketiga. Yang keempat adalah masalah sakta. Masalah sakta jika ada
huruf sukun setelahnya hamzah. Ya. Ada huruf sukun setelahnya ada hamzah. Ini di sini ada am, ada khos. Am itu maksudnya dia semuanya. Pokoknya kalau ada huruf sukun, setelahnya ada hamzah seperti misalnya an aminu. An aminu. Misalnya di sini. An angdir. Bentar. Ini kelihatan mushaf? Nah, Ustaz kata. Kelihatan mushaf. Baik. Ini seperti ini misalnya. Ini kan sukun. Setelahnya ada huruf apa? Hamzah. Hamzah ya. Ya, ini Nah. ada yang baca dengan sakta. Jadi ada Hmm. demikian. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Ada yang baca demikian. Itu namanya sakta. Sakta Nah. sebelum hamzah. 'Alaihim a'andzartahum am lam. Itu bacaan sakta gitu. Kalau bacaan kita kan biasa aja. Sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Itu yang dimaksud dengan sakta sebelum hamzah. Ya. Afwan Ustaz, kalau sakta itu bisa tarik napas nggak di pada saat sakta? Tidak boleh Tidak tanpa boleh. ngambil nafas. Jadi dia ada Oh, jeda gitu. Jeda tanpa nah, ngambil nafas. tanpa Kalau ngambil ngambil napas. nafas itu namanya bukan sakta lagi. Oh, Itu gitu. namanya wakaf. Ya. Hmm. Ya, tapi itu kan tidak boleh sembarangan sakta ini. Ya, Nah, harus sesuai dengan ada aturannya. riwayat, aturannya. Ini aturannya ada di sini nih. Ini Nah. aturannya ada di sini. Kebanyakan itu kan tidak ada sakta tuh. Lihat, coba lihat, perhatikan ini ya, ini ya. Ini Nah. kan sakta ini. Nih, kebanyakan Hmm. di silang. Yang ada centang mana? Oh, ini centang. Hmm. Torik apa nih? Kita lihat. Oh, Torik Al-Hamami. Ya, Torik Hmm. Al-Hamami dari Abu Thohir. Jadi Raudatul Al-Maliki. Bukan Raudatul Muadil ya, tapi Raudatul Maliki. Ini ada lagi nih, centang. Hmm. Torik At-Tabari. Ya, Torik At-Tabari. Kebanyakan itu tanpa sakta. Ini ada lagi Tabari juga ya, centang. Kemudian ada Torik Al-Malanji, juga dia sakta sebelum Hamzah. Ya, ini juga sama Torik Khobazi ya, dan Torik Ar-Razi juga pakai sakta. Tapi hampir semua Torik sebagian besar itu tanpa sakta sebelum Hamzah. Baik, untuk yang berikutnya adalah masalah takbir ya. Takbir. Takbir ini sudah pernah saya jelaskan pada video yang lalu ya. Ini dibaca ketika dia mau berpindah dari satu surat ke surat berikutnya gitu. Misalnya dari surat ini dibikin jadi dua macam, ada yang am, ada yang khos. Takbir am, ada takbir khos. Am itu setiap surat pindah. Mulai dari surat Al-Fatihah, ketika dia mau baca Al-Baqarah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dan seterusnya. Itu setiap dia mau pindah, nanti pindah dari akhir Al-Baqarah ke Al-Imran ada takbir. Ada takbir, ada takbir. Yang tidak ada takbir cuma antara Al-Anfal dengan At-Taubah. Kenapa tidak ada takbir? Karena di surat At-Taubah tidak ada basmalah. Inilah. Kemudian takbir ini ada yang khos. Khos itu berarti dia takbirnya hanya pada surat-surat tertentu saja. Yaitu surat-surat khatam. Ketika udah mendekati khatam. Mulai dari akhir surat Ad-Duha. Ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Dan seterusnya. Itu namanya takbir khos. Nanti dalam masalah takbir, di torik-torik hafaz itu ada yang baca dengan am,
ada yang khos, ada yang tanpa takbir. Seperti itu. Baik, ini yang usul. Adapun yang faros itu yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, jadi tidak perlu kita ulang ya. Jadi dengan demikian, salam udah saya harapkan sudah jelas ya, Insya Allah. udah punya gambaran tentang torik yang ada pada riwayat Hafiz. Ini secara gambaran, secara sangat singkat sekali ya. Kalau ingin memperdalam lagi, ya harus bertalaki ya. Itu lebih bagusnya bertalaki langsung kepada seorang guru yang memang ahli di bidangnya. Baik, mungkin ini aja dulu. Barakallahu fikum jami'an. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Wa atubu ilaih. astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Ya.